Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19.2, di mana pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi dengan tema pembahasan event, di mana penggunaan event ini biasanya nanti digabungkan dalam penggunaan pembuatan form. Untuk materi form sendiri, kemarin itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi di sini pada pertemuan minggu kemarin saya akan mereview sedikit tentang materi untuk form, ya, sekaligus mengingatkan kembali, mungkin ada yang agak lupa begitu ya. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa form itu merupakan sebuah pusat objek yang mengatur kontrol lainnya, ya, yang mengatur kontrol lainnya. Di mana di sini kita melihat bahwa untuk form sendiri di dalamnya itu banyak sekali event-event yang dimasukkan, ya. Contohnya seperti tombol, kemudian penggunaan button, penggunaan checkbox, kemudian penggunaan input text, ya, atau bahkan satu eh, tombol yang mengacu pada link ke program yang lainnya. Nah, ini kita lihat itu ada di dalam penggunaan sebuah form. Nah, kemudian untuk form sendiri, di sini biasanya dalam penggunaannya itu diatur oleh eh, penulisan sintak, ya, di mana di situ untuk sintaknya sendiri diawali dan ditutup oleh tag form berpasangan. Nah, tentunya untuk penulisan tag ini bagi eh, kita semua harus memahami ya di sini bahwa dalam menuliskan struktur HTML sendiri, jika kita tidak menggunakan editor khusus untuk penulisan HTML, maka kita harus berhati-hati dalam penulisan tag ini, karena kadang-kadang ada editor lain yang menerapkan sistem berpasangan tersebut, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau yang tidak support, contohnya seperti Notepad misalkan, ya ini kita harus menuliskannya komplit, ya. Jadi tag awal maupun untuk tag tutup itu harus ada semua, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi dalam penulisan pembuatan form ini, jangan lupa bahwa banyak sekali komponen yang ada di dalam form itu sendiri. Kita ketahui bahwa dalam form itu tadi sudah saya sebutkan ada penggunaan input text, input box, option, ya, kemudian seperti checkbox, radio button, dan beberapa pilihan lainnya. Ya, dan form ini sendiri juga merupakan media untuk memasukkan data. Kita ketahui bahwa data sendiri itu tipenya juga bermacam-macam ya. Kita ketahui bahwa untuk data itu ada yang tipenya teks, kemudian ada yang tipenya mungkin number atau angka, kemudian ada yang tipenya berupa boolean, pilihan ya, true atau false seperti itu. Kemudian ada juga yang tipenya mungkin berupa gambar. Nah, selain ada tanggal dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat dari fungsi penggunaan form yang dibahas pada minggu sebelumnya, di mana kita yang perlu diingat, yang menjadi benang merah dari form itu adalah bahwa dia menggunakan beberapa atribut untuk dapat berfungsi dengan baik. Yang atributnya dikenal ada dua. Yang pertama yaitu action, yang kedua yaitu method. Ini saya ulangi sekali lagi biar lebih paham lagi. Nah, untuk action sendiri berfungsi untuk menjelaskan kemana data itu akan dikirim. Ya, biasanya digunakan untuk memproses isi data form.
Sedangkan atribut kedua adalah metode. Ya, untuk metode sendiri, ini kalau kita lihat dari pemahaman yang kemarin, bisa berupa get, bisa berupa post. Ya, nah untuk get sendiri kemarin juga sudah saya jelaskan di mana biasanya digunakan untuk program searching atau pencarian. Sedangkan metode post biasanya digunakan untuk proses pembuatan password atau registrasi user. Ya, ini yang kita lihat dari penggunaan form kemarin. Itu ada, sekali lagi saya ulangi, dia merupakan sebuah teks HTML yang berada di dalam HTML dan digunakan untuk menampung beberapa atribut. Nah, untuk atribut sendiri, seperti yang kita lihat, ya, untuk atribut sendiri yang digunakan di dalam form itu ada action, ada method. Nah, untuk action sendiri biasanya dia akan langsung melink ke file yang memproses isi data form. Sedangkan method sendiri ini ada dua style lagi, yaitu get dan post. Untuk get sendiri biasanya digunakan untuk file yang fungsinya biasanya untuk searching, pencarian. Sedangkan post digunakan untuk pembuatan validasi user dan login password. Nah, ini yang saya bahas sedikit mengenai form kemarin ya. Sambil menunggu teman-temannya yang lain bergabung, saya cek dulu untuk Mbak Kansa bisa mendengar Bu Maya. Mbak Kansa? Oke, Mas Oksi bisa mendengar saya? Oke, Mbak Zahrotul bisa mendengar saya? Oke, terima kasih. Nah, mohon maaf ya, mungkin ini saya ajukan biar nanti kita bisa lanjut langsung melaksanakan ibadah sholat raweh untuk selanjutnya, gitu ya. Jadi lebih tenang karena biasanya ini kan anjuran dari pemerintah juga tarawehnya di rumah ya. Nggak tahu nih kalau pada keluar ini untuk yang mbak-mbaknya. Baiklah, ini langsung saja kita masuk ke materi untuk hari ini, yaitu membahas tentang event. Nah, saya coba cek dulu. Mas Oksi sudah kelihatan belum ya? PowerPoint Bu Maya di situ? Terlihat. Terima kasih. Baik, di sini saya lanjutkan untuk event. Event ini biasanya jadi satu dengan form sebetulnya. Karena kemarin kita membahas cukup panjang lebar tentang form, makanya untuk hari ini kita khusus membahas tentang event. Nah, event sendiri pengertiannya di sini itu adalah suatu aksi yang dilakukan oleh user atau sistem untuk memicu suatu prosedur. Nah, prosedur yang dipicu biasanya berupa prosedur sub dan disebut event handler. Saya ulangi sekali lagi, event ini merupakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna, bisa user, atau untuk memicu suatu prosedur. Prosedur yang dipicu merupakan prosedur sub dan disebut event handler. Ada istilahnya sendiri untuk event ini. Ya. Kemudian berikutnya event ini kunci yang membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Mengapa demikian? Karena dengan adanya prosedur tadi, ya, yang merupakan aksi atau action, nah di sini membuat halaman web itu bisa berinteraksi. Jadi kita bisa melakukan semacam request, ya, kemudian kita juga mendapatkan balasan dari request yang kita minta tadi, sehingga halaman web itu lebih interaktif. Ada komunikasi dua arah dan dinamis. Dinamis di sini tampilan yang diberikan oleh halaman web itu tidak statis, ya, dia bisa bervariatif. Nah, ini yang dilihat dari pengertian event. Nah, berikutnya contoh penggunaan event.
Contoh penggunaan event di sini, pada saat user menekan tombol tab yang ada di keyboard untuk pindah ke textbook lainnya, maka event yang terjadi adalah on focus dan on blur. Nah, ternyata event juga mempunyai beberapa nama di sini. Ya, jadi pada saat user menekan tab tadi untuk pindah ke textbook isian berikutnya, misalkan kita membuat sebuah form, isinya ada nama, ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, ada status, ada hobi, dan email misalkan ya. Nah, perpindahan dari nama ke tempat tanggal lahir, ke alamat, itu tadi terjadi perubahan event. Ya, jadi ini tergantung nanti on focus atau on blur. Nah, kemudian pada saat user mengetik isi textbook, pada saat berpindah itu bisa on focus, bisa on blur. Kalau dia mengisi, nah ini ya, jika user mengetik isi textbook, maka event yang tercatat adalah on change. Beda lagi untuk nama eventnya, penggunaannya. Nah, ini yang kita perhatikan dari event bahwa ternyata satu, dia merupakan kegiatan yang dilakukan oleh user ataupun sistem yang akhirnya memicu suatu prosedur atau sebuah kegiatan juga, di mana eh, kegiatan itu disebut dengan prosedur SAP, ya, yang merupakan prosedur SAP karena biasanya dia itu ada sebuah paragraf program, kemudian dalamnya itu ada subnya lagi. Nah, kemudian disebut event handler. Dan bisa membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Nah, kemudian yang berikutnya, ternyata untuk penggunaan event itu ada istilah, ada nama. Ketika user menekan tombol tab untuk berpindah ke textbook berikutnya, ya, di sini hanya berpindah saja, memilih sifatnya, maka dia yang terjadi ya eventnya itu bisa on focus, bisa on blur. Tetapi ketika user nanti mengetik isi textbook, maka yang terjadi bisa berbeda lagi, yaitu on change. Nah, ini yang kita lihat pada penggunaan event. Nah, berikutnya di sini ada beberapa daftar event di dalam VB-Script. Nah, ini kenapa tadi namanya beda-beda. Ya, nama eventnya beda-beda. Ternyata tindakannya itu ini. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Untuk yang pertama yaitu on blur. On blur di sini adalah kontrol kehilangan fokus. Ya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita ingin satu tampilan itu menjadi tidak begitu kelihatan, maka kita bisa menggunakan event on blur. Kemudian on change, ini isi kontrol berubah. Jadi ini kalau kita input tadi entry ya, kan mesti berubah karena diisi terus gitu ya. Misalkan nama itu kan bisa berganti-ganti, dari Oksi Trisna Ramadhani bisa berganti ke Zahrotul Munfidah misalkan, berganti lagi ke Kansa Istiqomah seperti itu. Nah, kemudian on click ini untuk diklik ya. On click itu untuk diklik. Nah, kemudian on double click itu untuk kontrol klik ganda. Jadi kadang-kadang namanya di sini itu bisa saja ya, pembuatannya di sini satu klik atau double klik seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah onload. Nah, onload di sini kita lihat ya. Untuk onload di sini halaman web dipanggil. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan event, katakanlah misalkan link ke sebuah halaman web utama seperti itu. Nah, kemudian on move ya, mouse yang digerakkan. Jadi kita bisa menggunakan event ini untuk menggantikan fungsi mouse. Jadi nggak usah digerakkan tapi menggunakan fungsi event on move. Kemudian on mouse out ya. Mouse pointer meninggalkan suatu kontrol. Kemudian on mouse over.
mouse pointer melewati suatu kontrol. Ini fungsi-fungsi yang bisa dibuat sebuah event. Ya, yang harusnya kita lakukan secara fisik, misalkan pakai klik mouse kiri atau kanan sekali, 2 kali. Nah, itu bisa digantikan dengan fungsi event yang dibuat di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada on resize. Ya, on resize ya. Window browser di resize. Nah, ini kita lihat kalau resize itu artinya apa sih? Mungkin ada yang tahu. Mbak Kansa? Mbak Kansa dengar saya enggak? Oke. Oke, resize artinya apa Mbak resize? Resize, mengubah ukuran. Mengubah ukuran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, fungsinya dari event ini mengubah ukuran apa? Browser. Kan ukuran macam-macam ya, mungkin dari ukuran form yang kita buat, bisa ukuran browser. Nah, ini yang di resize malah window-nya. Jadi lebar dari window browsernya itu bisa diubah-ubah ukurannya tadi sesuai yang disebutkan Mbak Kansa ya. Nah, ini adalah daftar event yang ada di VBScript. Kalau ada yang bertanya, Bu, lah terus itu nanti dihafalkan enggak, Bu? Enggak perlu ya. Jadi nanti ini kalau kita lupa ya buka saja eventnya apa aja sih yang ada dalam VBScript ini. Nah, nanti tinggal kita kebutuhannya mau bikin apa sih. Kalau misalkan nggak kepingin bikin mouse yang meninggalkan suatu kontrol, oke, berarti saat itulah kita pakai event on mouse out. Kemudian kita mau bikin untuk efek kehilangan fokus, jadi nggak ngeblur lah istilahnya seperti itu, kita bisa pakai event on blur. Kemudian kita mungkin mau mengubah ukuran daripada jendela browser, kita bisa menggunakan event on resize gitu ya, on resize. Nah, ini yang kita lihat dari beberapa daftar event yang ada di dalam VBScript. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah event itu berhubungan erat dengan HTML. Ya, apalagi kita tahu bahwa VBScript ini juga diletakkan di dalam struktur tubuh HTML. Karena event merupakan aksi yang dilakukan terhadap sebuah kontrol yang ada di dalam HTML. Nah, berikutnya kita lihat di sini sekarang sintaks atau tata cara menuliskan event. Ya, jadi di sini memanggil nilai properti dari script. Properti adalah sifat dari sebuah kontrol. Kontrol itu kan bisa berupa katakanlah untuk menyimpan, untuk membersihkan layar, ya. Mungkin ada submit, ada reset, ada clear, ada mungkin input, edit, delete. Nah, ini contoh ya, contoh dari kontrol. Kemudian untuk mendukung penggunaan event, nilai properti kontrol ini harus dapat dipanggil dari sebuah script. Ya, jadi syarat biar event itu ada gunanya, tidak hanya tampilan saja yang ikut nimbrung dalam struktur HTML, maka dia syaratnya harus dapat dipanggil dari sebuah script. Nah, untuk memanggil nilai properti tersebut, sintaks yang dipergunakan adalah seperti ini. Nama kontrol, dot, ya, titik, ini tuh perintah, titik itu. Jadi dalam pemrograman web, mau klien, mau server, tanda baca itu mohon diperhatikan. Karena biasanya kalau kita menemukan simbol-simbol tanda baca seperti koma, titik, petik 1, petik double, dan yang lainnya itu kita anggap sebagai teks, maka di sini semuanya itu bisa menjadi perintah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, titik properti, ini sintaksnya. Kemudian jika sebuah kontrol merupakan bagian dari form, bisa jadi kontrol ini sendiri bukan bagian dari form ya, maka nanti nulisnya kayak gini sintaksnya. Tapi bagaimana jika dia itu merupakan subbagian dari form?
maka sintaknya menjadi nama formnya harus disebutkan. Titik, nama kontrol, titik, properti. Nah, ini adalah tata cara untuk pemberian nama di dalam event. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih event ini, meskipun tadi mungkin dari gambaran yang saya jelaskan itu belum begitu paham, akan lebih baik kalau sekarang kita langsung masuk ke programnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah sebuah contoh penggunaan form. Ya. Nah, di sini dibuat di dalam form, berarti nanti properti kontrolnya itu formnya harus disebut namanya ya. Nah, di sini kita berikan untuk title-nya memanggil properti control, kemudian masuk ke body, form name sama dengan form 1. Nah, berarti ini nama untuk formnya, namanya form 1. Kemudian input, tipe atau type sama dengan text. Berarti nanti di dalam form itu ada sebuah input box-nya, di mana yang kita inputkan tadi tipenya adalah teks. Nah, kemudian setelah itu kita berikan nama untuk kotak yang akan kita isi tadi, diberi nama teks 1. Nama untuk kotaknya, untuk input teksnya itu. Ya. Kemudian value ini isinya. Isinya kita berikan nilai berupa teks dengan kalimat halo seperti ini. Kalau teks diapit oleh tanda petik. Value itu berarti isinya teks tadi yang diberi nama teks 1, itu isinya namanya halo. Ya. Kemudian ketemu BR, berarti ini kita ganti baris ke bawah. Berikutnya lagi script language sama dengan VB script. Nah, ini mulai masuk ya ke VB script-nya. Ciri khasnya adalah ada tanda seru strip-strip seperti ini. Kemudian berikutnya kita deklarasikan variabel. Ada 2 variabel yaitu nama dan nilai. Dideklarasikan menggunakan perintah dim. Bu, kalau deklarasi lebih dari 2, pembatasnya pakai koma. Ya, seperti ini. Biasanya kan kita taunya cuma 1 ya, misal dim nama, dim nilai, begitu. Tapi ini dituliskan bersamaan, boleh dengan format seperti ini. Ada nama, koma, spasi, diikuti yang berikutnya. Nah, kemudian nama ini kita berikan nilai tadi properti kontrolnya sama dengan form 1, itu berarti nama form yang di atas ini yang sudah kita beri nama tadi. Kemudian titik teks 1, teks 1 adalah nama input box yang tadi kita berikan di atas ini dalam form. Terus titik name. Ya. Kemudian yang kedua nilai sama dengan form 1, titik teks 1, titik value. Nah, kemudian di sini ada perintah dokumen.write. Nama dari kontrol teks di atas adalah dan nama. Jadi dia mengacu di variabel nama ini. Padahal nama tadi sudah ada pemanggilan eventnya seperti ini. Form 1 titik teks 1 titik name. Nah, BR berarti ganti baris ke bawah. Berikutnya dicetak tulisan ini. Nilai dari kontrol teks di atas adalah dan nilai, maka dia akan mengacu ke variabel nilai yang ada di nomor 2 ini. Di mana variabel nilai tadi sudah diisikan untuk properti kontrolnya form 1 titik teks 1 titik value. Jadi yang ada di sini ini adalah pemanggilan properti kontrol. Ini contohnya. Nah, ketika dijalankan ya hasil dalam browser itu seperti ini. Halo. Kenapa kok halo ini bisa muncul? Halo ini muncul karena ada tulisan value halo. Di dalam teks. Teksnya yang kotak ini namanya teks 1. Yang kotak ini namanya teks 1. Begitu. Kemudian yang berikutnya BR berarti kan ganti baris ke bawah ya. Di situ ada nama dari kontrol teks di atas adalah teks 1. Nah, kita lihat programnya.
adalah dan nama dan. Jadi cukup memanggil dengan nama properti kontrolnya seperti ini. Nanti properti kontrol ini nama itu akan mengacu ke di bawahnya dim. Ya, otomatis nanti isinya adalah tag 1. Ya, karena dia dipanggil tadi. Nama dari control tag. Control tag-nya kan input box yang di sini. Namanya adalah tag 1 ini, diberi nama di sini. Nah, kemudian yang kedua, nilai dari control tag di atas adalah, nah, ini hasilnya halo. Nilai itu berarti isinya, kalau kita lihat. Ya, saya ulangi sekali lagi, mungkin bagi yang belum paham. Dari program ini merupakan contoh penggunaan event di dalam sebuah form. Tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa cara untuk memanggil nilai properti dari script ya itu ada dua. Yang pertama, jika langsung memanggil nilai properti itu sintaksnya adalah nama kontrol titik properti. Ya. Nah, tapi jika kontrol itu merupakan bagian dari form, maka harus disertakan nama form, diikuti nama kontrol, berikut properti. Jadi nama formnya harus ikut. Nah, untuk contoh program yang kita bahas ini, itu kebetulan menggunakan form. Dan dia mempunyai nama di sini. Namanya adalah form 1, sudah dideklarasikan di atas ini. Nah, kemudian properti kontrolnya sendiri apa? Ini ada input box. Tipe yang dimasukkan ke dalam kotak tadi input itu tag, jadi isinya harus tag ya. Makanya kenapa halo ini muncul. Nah, berikutnya dari kotak tadi diberi nama tag 1. Isinya halo. Ini untuk properti dari input. Makanya ketika kita membuat program, kita deklarasikan variabel nama dan nilai, di mana nama itu ya mengacu pada name, berarti name propertinya di sini adalah tag 1. Ini kan name-nya tag 1 nih, ya. Kemudian kalau untuk nilai sendiri, ya, itu kita menggunakan value, langsung isinya adalah ini. Ya, isinya adalah ini. Nah, ini yang kita lihat ketika nanti kita menggunakan perintah dokumen.write, nama dari control tag di atas adalah, control tag-nya kan input box ini, namanya adalah tag 1. Ya, karena ini yang diambil nama untuk propertinya. Kemudian yang kedua, event yang kedua ini yang diminta nilai. Nilai itu berarti isi. Ya. Nilai dari control tag di atas, isi dari control tag ini tag 1 apa? Halo. Makanya ketika ditampilkan hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini untuk hasil dari program yang kita tampilkan tadi khusus membahas tentang event. Nah, berikutnya kita akan mencoba program lain lagi, contoh pemakaian sebuah form ya. Di sini ada judul aplikasi pegawai, form name. Nah, formnya diberi nama FRM pegawai. Kemudian ada tabel untuk membuatnya ya, di mana dengan lebar ini yang pertama adalah 20%, jadi pakainya persen ini. Kalau all itu 100 ya. Kalau 20% ya berarti masih ada 80% lagi bagian yang kosong. Nah, untuk lebar 20% ini digunakan untuk apa? Tulisan nama pertama. Ya, titik 2. Kemudian TD. Kalau TD berarti kan bergerak ke kanan, tidak ke bawah. Ya, bergerak ke kanan lagi. Di sini ada input type sama dengan tag. Berarti setelah nama pertama titik 2 itu ada seperti kotak input box begitu, input text ya, kotak.
dan tipenya teks, berarti isinya nanti teks, diberi nama N1. Ini, name-nya diberi nama N1. Size-nya 10. Nah, size 10 ini untuk apa? Size 10 itu untuk lebar dari digit yang kita inputkan di dalam input teks tadi. Jadi nanti maksimalnya teks yang kita isikan di dalam input teks itu hanya 10 digit di situ. Nah, kemudian on change. Nah, ini tadi sempat juga kita membahas on change ya. On change untuk apa? Coba kita lihat tadi kalau mungkin lupa. On change, isi kontrol berubah biasanya untuk textbook. Betul, memang kita sedang membahas tentang textbook di sini ya. Jadi di sini SRM input type text name sama dengan N1, size-nya 10. On chain sama dengan FRM pegawai, berarti nama formnya. Titik, nah ini pemanggilan, ini event ini. On chain itu event ya, sudah mulai memanggil. N3 tadi apa? N3 apa tadi N3? Ini N1 ini ya. Ini N1 ini diralat ini. Kemudian value FRM pegawai. Nah, isinya FRM pegawai titik N1 titik value plus ada tanda spasi, petik 1, kosong, petik lagi, spasi, plus FRM pegawai titik N2 value. Nah, jadi di sini kalau kita lihat isian daripada on change tadi itu ternyata ada N3, ada N1, dan ada N2. Ya, kita tahu bahwa yang untuk N1 tadi input type yang pertama ini diberi nama N1. Nah, berikutnya baru ketemu TR. Ya, berarti pembuatan form ini menggunakan tabel dia. Ada seperti baris kolomnya begitu ya. Nah, kemudian di sini ketemu TR ada nama terakhir titik 2. Nah, ini mengambil dari name N2. Size-nya 10, tipenya teks lagi di sini. Ya, kemudian on chain FRM pegawai titik N3 titik value FRM pegawai titik N1 value dan seterusnya. TR lagi. Nah, di sini kita lihat ada nama lengkap. Ya, jadi ada nama pertama, ada nama terakhir, ada nama lengkap, di mana untuk masing-masing kotak pengisian di sebelah kanannya dari yang kita tuliskan tadi itu punya tipe dan nama sendiri-sendiri. Untuk tipe kebetulan sama semua. Ini kalau kita lihat tipenya teks semua ya. Nah, untuk nama itu beda-beda. Ada N1, ada N2, ada N3. Size-nya juga berbeda-beda. Ada 10, ada 10, ada 20. Ya. Nah, ini yang kita lihat dari penggunaan fungsi event on change. Ini contoh dari on change. Nah, nanti kalau misalkan dijalankan, itu hasilnya seperti ini. Ada muncul tulisan aplikasi pegawai, ini sebuah form, tetapi di sini dia menggunakan bantuan tabel untuk border dan lain-lainnya. Ada nama pertama titik 2, ada kotak ini yang tadi diberi nama N1, N2, N3, gitu ya. Tipenya teks, size-nya masing-masing, ada yang 10, ada yang 10, ada yang 20. Nah, nanti untuk on change sendiri bisa kita isi. Ya, misalkan diisi nama lengkapnya jadi seperti ini. Ini biasanya banyak kita temui pada saat pengisian sebuah form untuk pendataan awal atau registrasi ya. Jadi biasanya di situ kita nanti diminta untuk, sekarang kan modelnya itu diminta memasukkan nama pertama, nama terakhir, kemudian nama lengkapnya siapa. Ini yang diambil biasanya seperti itu. Nah, ini untuk event on change. Berikutnya lagi kita lihat pada materi event on click. Kalau tadi on change, sekarang on click ya. Nah, untuk on click sendiri itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini
Untuk on click ini kita mencoba memasukkan sebuah perhitungan perkalian, ya, di mana untuk formnya diberi nama FRM hitung. Nih, diberi nama FRM hitung. Kemudian menggunakan tabel lagi untuk membuat form, ya, dengan width 80%. Nah, kemudian ada TD width 15%, ya, ke bawah lagi nih sudah. Kemudian ada tulisan angka ke-1, ya, ada tulisan angka ke-1 di sini. Nah, untuk tulisan angka ke-1 itu ada titik 2-nya di situ, ya. Kemudian TD lagi, berarti kalau masih TD itu berarti ke kanan ya, masih tabel data ya. Input type, habis angka ke-1 sebelahnya ada kotak kosong lagi, tipenya teks, name-nya diberi nama N1, size-nya 10. Nah, kemudian input type yang kedua itu reset value kosongkan. Ini yang kita tambahkan. Kemudian berikutnya ada lagi pembuatan kolom ya dengan lebar 15%. Ini untuk angka yang kedua. Diberi nama N2, tipenya masih sama teks, size-nya 10 ya. Kemudian ada sebuah button di sini ya, tipenya button berarti tombol nanti. Nah, di sini namanya diberi nama tombol biar gampang mungkin ya. Ini boleh diganti karena hanya nama. Kemudian isinya hitung. Value-nya itu tulisannya hitung. Jadi tombol tadi yang kita sebut tipenya button tadi itu ada tulisannya hitung di situ. Nah, kemudian disinilah kita mulai menggunakan event on click ya. FRM hitung titik hasil titik value sama dengan FRM hitung titik N1 titik value dikalikan. Nah, ini ada perintahnya untuk mengalikan. FRM hitung ya di sini on click dikalikan ini FRM hitung titik N2 titik value kurung tutup. Nah, kemudian nanti ada hasil titik 2, input type-nya adalah teks, namanya hasil, size-nya 10. Nah, ini yang kita lihat dari program menggunakan event on click ya. Nah, berikutnya kalau dijalankan maka hasilnya menjadi seperti ini. Ada perhitungan perkalian, angka ke-1 ya, misalkan kita inputkan 5. Angka kedua itu kita inputkan di contoh ini 6. Nah, di sini ada dua button, dua button on click tadi, event on click. Kalau diklik maka dia jalan. Jadi di sini kita lihat untuk button kosongkan, jika nanti saya klik ya ini nanti hilang, kosong, reset. Ya, kok bisa Bu? Ya kita lihat fungsi kosongkan di sini mana tadi. Nah, ini dia reset tipenya. Reset itu berarti kembali ke 0, di-clearkan. Makanya tipenya reset ya. Nah, kembali ke sini, kalau kita mengklik hitung, maka nanti terjadi proses perhitungan di mana rumusnya tadi hanya dikalikan antara isi properti dari yang input tag pertama dengan kedua. Berarti kalau diklik tombol hitung nanti akan muncul hasil 30 ini. Begitu. Ya, muncul hasil 30. Hasil dari perkalian 5 dikalikan 6 yang sudah diisikan di sini. Dan kalau Anda kepengen kosongkan diganti dengan angka yang lain, Anda bisa klik tombol kosongkan. Itu adalah contoh dari penggunaan event on click. Nah, berikutnya di sini ini kita melihat biasanya ini hampir mirip dengan tadi ya, ada penggunaan form juga di sini, contoh form ada nama pertama, nama kedua, nama lengkap. Kalau tadi kan nama awal dan nama akhir, terus nama lengkap. Nah, kalau ini nama kedua, ya, ini bentuk lain lagi. Nah, di sini kita lihat sebuah function ini kalau kita lihat di bagian ini
Yang saya lingkari ini Anda perhatikan ada script language sama dengan VB script, membuat fungsi perhitungan. Prosedur subnya diberi nama hasil, ya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya ada N1, N2, N3. Setelah kita prepare, kemudian kita mulai mengisi. Nah, di sini ada perintah CSNG. Ini sama juga perintah untuk mengubah karakter menjadi single. Ya, jadi tipenya teks yang diinputkan di teks tadi tetap bisa dihitung seperti contoh ini tadi. Ini kalau dilihat kan tadi tipenya teks ya. Input type-nya kan teks. Tapi kok bisa dikalikan? Ya itu tadi karena ada perintah seperti ini dalam VB script. Ya, CSNG. Kemudian ini proses penjumlahannya N3 sama dengan N1 plus N2, rumusnya simpel saja. Kemudian hasilnya diletakkan ke dalam N3 dengan pemanggilan eventnya seperti ini, nsub. Nah, kita lihat untuk berikutnya hanya menggunakan form biasa. Ini dibuat menggunakan tabel untuk formnya. Kemudian mulai masukkan nama pertama, TD berarti ke kanan. Input, sediakan kotak kosong, diberi nama TXTN1, tipenya teks. Begitu juga dengan TXTN2, tipenya teks. TXTN3, tipenya teks. Size untuk masing-masing input teks adalah 20, 20, dan 50. Nah, kemudian di sini kita lihat menggunakan input teks tipenya button. Kalau button berarti tombol, kayak tadi hitung sama kosongkan tadi. Kemudian diberi nama hitung, nah, berarti nanti tombolnya ada tulisannya hitung, begitu ya. Value-nya hitung, namanya juga hitung, nama kotaknya itu hitung, nama tombolnya. Kemudian eventnya on click sama dengan hasil. Ya. Kemudian yang kedua input type sama dengan reset, value-nya hapus. Ya, jadi di sini kita lihat kalau tipenya reset berarti nanti dikosongkan, di-clear-kan seperti itu. Tulisannya adalah hapus. Nah, ini yang nanti akan muncul ya. Kemudian ini ada nama kedua, sama seperti ini, value-nya 0. Kemudian nama lengkap, ini diperbesar lagi tadi untuk programnya. Nah, kalau dijalankan, itu hasilnya contoh penjumlahan dengan form itu menjadi seperti ini. Jadi, ini mengubah dari yang isinya teks tadi supaya bisa dihitung, ya, tidak selalu kalau isinya teks itu terus teks terus, tapi juga bisa angka dan bisa kita kalikan sesuka kita atau kita jumlahkan sesuai rumus yang Anda masukkan, itu menjadi tampilannya seperti ini. Ya, jadi nanti kalau hapus berarti ini posisinya reset 0 semua. Kalau hitung berarti tinggal menjumlahkan sesuai rumus yang kita masukkan tadi. Nah, jadi sampai di sini kita melihat bahwa memang ada beberapa contoh penggunaan fungsi subroutine untuk event-event ya. Ini ada perhitungan luas segitiga, kemudian berikutnya juga untuk menampilkan seperti option pilihan agama, misalkan seperti ini. Nanti ketika diproses, ini nanti bisa disimpan seperti itu ya, seakan-akan disimpan. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa penggunaan event tadi. Nah, memang di sini kalau kita lihat dari penggunaan event ini sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia akan selalu digabungkan dengan penggunaan form. Untuk event sendiri di sini ternyata tadi sudah dicontohkan ada on click juga ya. Ada beberapa event yang bisa kita lihat dari program yang sudah saya tampilkan tadi dan mungkin nanti bisa dicoba ya. Dan form yang dibuat pun juga menjadi lebih interaktif karena adanya event-event yang kita masukkan tadi. Kalau misalkan Anda lupa dengan event yang akan digunakan, bisa dilihat kembali daftar event yang sudah saya